Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM L0212111023 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah Genetika Populasi yang diampu oleh Ibu Dr. Irmawati, SPI, MSI. Beberapa materi yang dimaksud, yaitu materi pertama ada pengertian sel dan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan, materi kedua ada materi genetik dan replikasi DNA, materi ketiga ada ekspresi gen, dan materi keempat ada perbedaan replikasi dan ekspresi gen. Nah, untuk materi yang pertama ada pengertian sel. Sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan, di mana sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, yang kemudian akan menjadi organisme. Sel pertama kali diobservasi dan diidentifikasi oleh fisikawan Inggris yang bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Kemudian, dua ilmuwan Jerman yang bernama Schwann dan Schleiden mengemukakan prinsip dasar baru sel pada tahun 1893. Teori mengenai sel ini terdiri dari 3 prinsip, yaitu yang pertama, semua makhluk hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Yang kedua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Yang ketiga, sel-sel lainnya berasal dari proses penggandaan atau replikasi sel yang telah ada sebelumnya. Nah, ada pula jenis-jenis sel yang dibagi berdasarkan 3 hal, yaitu materi genetik, membran inti, dan sitoplasma. Materi selanjutnya yaitu perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Meskipun sel hewan dan sel tumbuhan sama-sama tergolong ke dalam sel eukariotik, namun sel hewan dan sel tumbuhan memiliki beberapa perbedaan berdasarkan struktur selnya. Yang pertama ada dinding sel. Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Yang kedua ada kloroplas. Sel hewan tidak memiliki kloroplas, sedangkan sel tumbuhan memiliki kloroplas. Yang ketiga ada glioksisom. Sel hewan tidak memiliki glioksisom, sedangkan sel tumbuhan memiliki glioksisom. Yang keempat ada pasang sentriol atau sentrosom. Sel hewan memiliki sentrosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Yang kelima ada lisosom. Sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Yang keenam ada peroksisom, yaitu sel hewan memiliki peroksisom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki peroksisom. Yang ketujuh ada vakuola. Ukuran vakuola pada sel hewan berukuran kecil, sedangkan pada sel tumbuhan vakuola berukuran besar. Materi selanjutnya adalah materi genetik. Materi genetik atau faktor hereditas adalah suatu informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan kepada keturunannya. Pada suatu rangkaian DNA, terdapat perintah yang memengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik makhluk hidup yang disebut gen. Materi genetik meliputi kromosom, asam nukleat atau DNA dan RNA, serta gen. Materi genetik dalam sebuah sel ada yang dibungkus oleh membran inti dan ada juga yang tidak dibungkus oleh membran inti. Materi genetik yang dibungkus oleh membran inti disebut sebagai sel eukariotik, sedangkan materi genetik yang tidak dibungkus oleh membran inti disebut sel prokariotik. Materi genetik yang pertama adalah kromosom, yaitu dikenalkan oleh W. Waldeyer yang mengatakan bahwa kromosom berasal dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan, sehingga kromosom dapat diartikan sebagai badan yang menyerap warna. Kromosom terdapat pada nukleus atau inti sel di setiap sel. Kromosom dapat diamati pada tahap metafase saat pembelahan mitosis maupun meiosis. Semua makhluk hidup eukariotik, jumlah kromosomnya berbeda-beda. Pada sel tubuh atau sel somatis, jumlah kromosom umumnya genap, karena kromosom sel tubuh selalu berpasangan. Jumlah kromosom sel somatis terdiri atas 2 set kromosom, dari induk jantan dan induk betina.
Pada sel gamet atau sel kelamin, seperti sel telur dan sel sperma, hanya memiliki setengah dari jumlah kromosom sel tubuh. Pada manusia, dengan jumlah kromosom sel somatis 46, sel telur dan sel sperma hanya memiliki 23 kromosom. Adanya fertilisasi mengembalikan jumlah kromosom sel tubuh menjadi 46 buah. Materi genetik selanjutnya yaitu gen. Menurut W. Johansen, gen merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas. Terdapat di dalam lokus gen yang terdiri dari protein dan asam nukleat, berukuran antara 4 sampai 8 mikron. Adapun sifat-sifat gen yaitu mengandung informasi genetik, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda. Pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi, serta ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Kemudian ada pula fungsi dari gen, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada generasi berikutnya sebagai penentu sifat yang diturunkan, serta mengatur perkembangan dan metabolisme. Materi genetik selanjutnya adalah asam nukleat, yang merupakan polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida. Jika unit-unit pembangunnya deoksinukleotida, maka asam nukleat itu disebut deoksiribonukleat atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit mononukleotida, maka disebut asam ribonukleat atau RNA. Kemudian, DNA dan RNA mempunyai sejumlah sifat kimia dan fisika yang hampir sama, karena antara unit-unit mononukleotida terdapat ikatan yang sama, yaitu melalui jembatan fosfodiester antara posisi 3 aksen suatu mononukleotida dan posisi 5 aksen pada mononukleotida lainnya. DNA atau asam deoksiribonukleat merupakan persenyawan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk hidup dalam keseluruhannya, dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan suatu polimer nukleotida ganda yang berpilin atau double helix. Setiap nukleotida terdiri dari satu gugus fosfat, satu basa nitrogen, dan satu gula pentosa. Basa nitrogen yang menyusun DNA terdiri dari purin dan pirimidin. Purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Adenin dari kelompok purin selalu berpasangan dengan timin dari kelompok pirimidin, sedangkan guanin selalu berpasangan dengan sitosin dari kelompok pirimidin. RNA atau asam ribonukleat merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek dari polinukleotida penyusun DNA. RNA hanya terdiri dari satu rantai. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa. RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti sel. Basa nitrogen yang menyusun RNA adalah purin yang terdiri dari adenin dan guanin, serta pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. Nah, materi selanjutnya mengenai replikasi DNA, di mana replikasi adalah proses duplikasi DNA secara akurat. Genom manusia pada satu sel terdiri dari sekitar 3 miliar, dan pada saat replikasi harus diduplikasi secara akurat, yaitu sama persis dan tidak boleh ada yang salah. Replikasi adalah transmisi vertikal dari sel induk ke sel anaknya, supaya informasi genetik yang diturunkan sama dengan sel induknya. Replikasi hanya terjadi pada fase S, pada mamalia. Replikasi terjadi sebelum sel membelah dan selesai sebelum fase M. Materi selanjutnya yaitu ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan proses di mana informasi yang dikode di dalam gen diterjemahkan menjadi urutan asam amino selama sintesis protein. Ekspresi gen juga dapat diartikan bagaimana sel mengatur untuk memperlihatkan ciri-ciri makhluk hidup tersebut berdasarkan gen-gen yang dimilikinya. Kemudian, proses ekspresi gen digunakan oleh makhluk hidup termasuk eukariota, prokariota atau bakteri dan archaea, dan dimanfaatkan oleh virus untuk menghasilkan mesin makromolekul untuk kelangsungan hidupnya. Ada dua proses dalam ekspresi gen, yaitu proses transkripsi dan translasi.
Pada proses transkripsi, yaitu penyambungan atau splicing RNA, meliputi 3 tahap, yaitu inisiasi. Faktor transkripsi dan RNA polimerase bersama-sama membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Kompleks ini akan memulai transkripsi, lalu RNA polimerase melalui sintesis mRNA dengan cara mencocokkan basa komplementer dengan untai DNA asli. Kemudian tahap kedua ada elongasi, yaitu pada proses elongasi, RNA bergerak di sepanjang DNA dan membuka pilihan heliks ganda DNA sehingga molekul RNA yang memanjang terbentuk. Tahap ketiga ada terminasi, yaitu proses transkripsi akan berlangsung hingga RNA polimerase mentranskripsi sebuah urutan DNA yang disebut dengan terminator. Ini adalah suatu urutan yang berfungsi sebagai sinyal agar proses transkripsi dihentikan setelah untai mRNA benar-benar selesai disintesis. Maka, transkripsi dihentikan dan mRNA akan terpisah dari cetakan DNA. Salinan mRNA gen yang baru terbentuk akan meninggalkan nukleus dan berfungsi sebagai cetak biru untuk sintesis protein selama proses translasi. Kemudian, pada proses translasi, yaitu merupakan proses sintesis protein dari informasi yang terkandung dalam molekul mRNA, terjadi 3 tahap, yaitu inisiasi. Saat proses inisiasi, subunit ribosom kecil akan mengangkat unit urutan mRNA. Kemudian, molekul RNA transfer atau tRNA yang membawa asam amino mentionin berikatan dengan kodon awal dari sekuens mRNA. Kodon awal di semua molekul mRNA memiliki sekuens AUG dan kode untuk mentionin. Selanjutnya, subunit ribosom besar mengikat untuk mulai membentuk kompleks inisiasi lengkap. Tahap kedua ada elongasi. Selama tahap pemanjangan, ribosom akan terus-menerus menerjemahkan setiap kodon secara bergantian. Asam amino yang sesuai akan ditambahkan ke rantai yang memanjang dan dihubungkan melalui ikatan peptida. Pemanjangan berlanjut sampai semua kodon terbaca. Tahap ketiga ada terminasi. Setelah ribosom mencapai kodon terakhir atau kodon stop yang berfungsi sebagai sinyal berhenti, maka terjadi terminasi. Hal ini dikarenakan tidak ada molekul tRNA yang dapat mengenali kodon ini, dan ribosom akan menghentikan proses translasi. Nah, materi yang terakhir adalah perbedaan replikasi dan ekspresi gen. Jadi, replikasi merupakan sebuah proses, cara meniru atau tahapan untuk menduplikasikan, memperbanyak, serta menggandakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sedangkan ekspresi gen adalah sebuah proses penentuan sifat suatu organisme oleh gen. Jadi, replikasi dan ekspresi gen merupakan dua hal yang berbeda. Namun, replikasi merupakan bagian dari ekspresi gen. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan yang dapat saya sampaikan dari mata kuliah Genetika Populasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you on next video guys.